Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa di hari kedua bulan November tahun 2021. Dan di pagi hari ini, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh melanjutkan aktivitas dan kerja tugas layan kita. Namun sebelumnya saudaraku, kita yang datang dengan kesediaan hati mau datang di dalam Tuhan, kita mau minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, ada lagi ungkapan syukur kami yang kami bawa ke dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh melindungi istirahat malam kami. Dan di pagi hari ini, kami masih mendapatkan kuasa, mendapatkan mujizat Tuhan lewat nafas kehidupan yang boleh kami alami dan kami terima di pagi hari ini. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Bapa, sebelum kami melanjutkan, mau melaksanakan aktivitas kami mau mendasarkannya di dalam firman Tuhan. Tuhan kiranya kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan seharian kami. Bapa, berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu, pasal 2, ayat yang ke-16. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 16 ini masih merupakan rentetan bagaimana kehidupan jemaat orang Kristen di Pergamus. Ketika Tuhan melihat, Tuhan memuji mereka bahwa mereka tetap setia ada di dalam jalan Tuhan, meskipun kehidupan mereka adalah kehidupan yang dipenuhi oleh energi-energi negatif. Namun di perenungan tadi malam, ternyata Tuhan memberikan unek-uneknya kepada jemaat di Pergamus bahwa sebagian dari mereka ternyata masih mengikuti ajaran Bileam dan Nikolaus. Tuhan tidak suka ketika mereka menjalankan praktik sinkrisme, di mana mereka juga memuji tubuh Tuhan, tapi di sisi lain mereka juga ikut turut ambil bagian dalam ajaran-ajaran dan aliran-aliran, dikatakan di situ Bileam dan Nikolaus. Tuhan tidak suka, saudaraku. Dan di pagi hari ini, saudaraku, bagaimana Tuhan mengingatkan mereka, Tuhan menyerukan mereka untuk mereka mau bertobat. Dan menyebutkan apa konsekuensinya kalau mereka tidak mau bertobat. Mengapa Tuhan Yesus berkata, bertobatlah di ayat yang 16 pada ayat kita hari ini. Bahwa terdapat beberapa jemaat tadi masih mengikuti ajaran Bileam dan Nikolaus. Ada nasihat bertobat ini ditujukan bagi jemaat keseluruhan, terkhususnya bagi mereka yang berpegang pada ajaran sesat maupun mereka yang tidak berpegang pada ajaran tersebut. Karena mengapa? Di mata Tuhan mereka sudah tersesat dan mereka harus bertobat dari dosa mereka. Kalau tidak, ada konsekuensinya kalau Tuhan tidak datang memerangi mereka dengan pedang dengan mulutnya. Itu konsekuensinya. Mulutku di ayat 16b ini dimaksudkan pedang itu adalah firman-Nya sendiri yang membuktikan bahwa mereka memang salah, dan ukuran salah baik benarnya adalah firman Tuhan. Kalau tidak bertobat, konsekuensinya Tuhan akan datang memerangi mereka di ayat yang ke-16b. Ayat 16 ini menjadi peringatan keras bagi jemaat di Pergamus dan juga dalam konteks kehidupan kita sebagai orang Kristen, saya dan juga saudara di rumah yang menyatakan diri sebagai anak-anak Allah. Tuhan tegas mengatakan kepada kita semua agar kita tidak binasa karena banyaknya dosa dan pelanggaran kita yang kita perbuat. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita agar kita mau menyesali, agar kita mau mengakui perbuatan kita yang mendukakan hati Tuhan, dan itu langsung di hadapan Tuhan kita kasih tahu, saudaraku.
Mungkin ada pertanyaan dalam diri kita ketika kita memang sudah terlanjur melanjutkan berbagai banyak dosa, hidup dalam jurang maut, hidup dalam ketersesatan. Pertanyaannya seperti ini: apakah Tuhan mau menerima saya kembali? Saya sudah kotor, saya sudah hancur, saya sudah lama meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, kalau kita ada sampai di hari ini dengan berbagai macam dosa yang kita alami, yang kita lakukan, tapi kita ada sampai pagi hari ini, itu karena Tuhan masih memberi kita kesempatan. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri, dalam arti bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Masih ada kemurahan Tuhan bagi kita semua. Selalu ada jalan. Tuhan memberikan jalan bagi anak-anaknya yang dengan mau rela memberikan diri, menyesali segala sesuatu yang ia perbuat, dan jalan itu adalah bertobat. Ada jalan, saudaraku. Di mana jalan itu? Di dalam Kristus. Lepaskanlah segala sesuatu yang sudah berlalu. Mulailah melangkah dengan sikap hidup iman yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan pasti melindungi hati dan pikiran kita agar kita tidak berbuat dosa lagi. Setan, iblis berlaku sangat gesit. Mereka licik dengan tipu daya muslihat mereka yang mau mengambil anak-anak Tuhan untuk turut dalam hidup mereka. Hidup yang jatuh dalam dosa, hidup yang senang-senang, hidup yang dipenuhi dengan pertengkaran, caci maki, fitnah, diskriminasi, dan lain sebagainya. Itu adalah langkah iblis, langkah setan yang mau menggeret kita masuk dalam jeratannya. Kita bisa lihat bagaimana sikap-sikap tadi adalah sikap-sikap yang membuat kita masuk dalam tahta iblis. Dan Tuhan mau bilang, mari bertobat. Tuhan mau ajak kembali kepadaku. Sebab kita kepunyaan Tuhan. Jika saat ini, saudaraku, kita mengalami konsekuensi dari dosa kita, terimalah dan anggaplah itu sebagai sebuah pembelajaran. Karena hidup butuh belajar, tapi belajar dan berproses yang mengarah ke baik, bukan justru mengulang-ulang kesalahan yang kita lakukan. Jangan menghukum diri sendiri dengan menganggap bahwa diri kita adalah orang yang paling hina dan berdosa. Tapi mari kita lihat, pandanglah wajah Yesus dalam hati kita. Yesus selalu ada di dalam hati kita, namun terkadang kita yang meninggalkannya. Terkadang kita hanya sadar akan dosa kita, tetapi tidak lebih dari itu kita mengulanginya lagi. Ini refleksi bagi saya dan juga saudara di rumah. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh bertobat. Bukan hanya sebatas sadar saja, tapi maknailah pertobatan yang sejati, di mana dengan mengawalinya harus dengan rasa penyesalan. Merasakan hati yang hancur karena dosa adalah sebuah kegagalan yang menyedihkan. Mengakui dosa, kemudian kita malu akan dosa yang kita alami, dan kita membenci dosa. Kita tidak mau berkompromi dalam dosa atau segala sesuatu yang memungkinkan munculnya dosa. Dan terakhir, berbalik dari dosa. Kita meninggalkan dosa. Ada aksi. Mata kita menjauhi dari pandangan yang tidak kudus. Telinga kita menjauhi dari macam gosip dan fitnah. Lidah kita harus menjauhi dari segala perkataan kotor dan merendahkan orang lain dan masih banyak lainnya. Itulah pertobatan yang sejati. Bagaimana meninggalkan kehidupan dalam gelap dan menuju kehidupan dalam terang. Firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 13 mengatakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakui dan meninggalkan akan disayangi. Tetap waspada terhadap godaan iblis yang membawa kita kembali pada dosa. Berbaliklah pada jalan Tuhan dan tinggallah dalam persekutuan dengannya. Kemudian kita hidup menghasilkan buah dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah 3 cara berbalik pada Tuhan
tinggal di dalam persekutuannya. Dan ketika kita tinggal dalam persekutuannya, kita akan menghasilkan buah dari diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup dengan Tuhan sangatlah baik. Kalau hidup tanpa Tuhan, sangatlah rapuh dan tidak memiliki kekuatan. Sebab di luar Kristus, tidak ada yang dapat kita perbuat. Karena di dalam Kristus, segala sesuatunya Tuhan jadikan baik dan indah. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di hari ini kami belajar bahwa tetap ada penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan tetap membimbing menyertai segala aktivitas dan kerja tugas layan kami di pagi hari ini. Kami mensyukuri karena di hari ini kami ada dengan berbagai macam dosa dan pelanggaran kami. Itu adalah kesempatan bagi kami untuk memperbaiki diri di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan jadikan baik dan indah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami yang mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bertobat, hidup di dalam Tuhan. Kami tetap dibimbing dan disertai. Bapa dalam kerajaan sorga, ketika pagi hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami dengan berbagai macam hal di dalamnya. Ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan, ada banyak pencobaan, atau apapun yang kami tidak bisa mengerti yang akan terjadi sepanjang hari ini. Biarlah kami tetap yakin dalam kesusahan, kesulitan, pencobaan, tetap ada Tuhan merangkul dan menyertai kehidupan kami. Sehingga kami tidak sendiri, kami tetap kuat, tegar menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami siap Tuhan menjalani segala aktivitas kami di panjang hari ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami dari pagi, siang hingga malam nanti. Hanya ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah memberikan kekuatan dan kehidupan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.